Halo, perkenalkan kami kelompok 5 yang akan membahas tentang ajaran Astanga Yoga sebagai pembentukan budi pekerti luhur dalam zaman globalisasi. Zaman sekarang, yoga sudah tidak lagi hanya dilakukan oleh umat Hindu, tetapi sekarang yoga digunakan untuk memberikan kebugaran jasmani serta mengurangi beban pikiran bagi semua orang. Karena yoga sesungguhnya bertujuan untuk menjadikan kita orang yang baik, harmonis dan damai di dunia. Salah satu ajaran yoga yang dikenal oleh umat Hindu untuk mengendalikan diri menuju tingkatan kehidupan yang lebih tinggi disebut Astanga Yoga. Seperti kita ketahui bahwa ajaran Astanga Yoga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pengikut Raja Marga Yoga. Sebab dengan mempelajari ajaran Astanga Yoga, mereka dapat mewujudkan tujuan hidup yaitu moksha yang akan terlepas dari duniawi dan menyatu dengan Brahman. Raja Yoga yaitu jalan dengan cara melakukan pengendalian diri melalui tapa brata yoga dan samadhi. Raja Marga merupakan bagian dari catur marga yaitu 4 jalan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia, di antaranya Karma Marga Yoga, Bhakti Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Sebelum kita mencapai tujuan dari melakukan Astanga Yoga, kita harus mengetahui beberapa tahapan atau bagian dari Astanga Yoga yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan utama tersebut, yaitu Yama Brata, Nyama Brata, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, dan Samadhi. Nah, dimulai dari Yama Brata yang bertujuan bagi umat manusia menuntun untuk selalu berperilaku dan bermoral yang baik sehingga akan terjalin hubungan yang harmonis antar manusia, antar alam dan Tuhan. Untuk terjalinnya hubungan yang harmonis ini, kita harus melakukan pengendalian diri di tingkat jasmani. Yang pertama, ahimsa yaitu tidak melakukan pembunuhan. Yang kedua, satya yaitu harus bersikap jujur, berbuat, berkata dan berpikir yang baik. Yang ketiga, astya yaitu tidak mencuri atau tidak menginginkan sesuatu yang bukan punya sendiri. Yang keempat, brahmacharya yaitu harus menjaga kesucian lahir dan batin. Dan terakhir, aparigraha yaitu sikap untuk menjalankan kehidupan tanpa kemewahan duniawi. Kemudian, Nyama Brata sebagai tahap kedua setelah Yama Brata yang tujuannya sebagai lanjutan dari pengendalian tahap 1 dalam pengendalian diri di tingkat rohani. Yang pertama, Saucha, yaitu melakukan penyucian tubuh dengan tidak melakukan kegiatan seksual serta menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha. Yang kedua, Santosa, yaitu sikap kita untuk selalu bersyukur dan selalu menjaga kedamaian tubuh maupun lingkungan. Yang ketiga, Tapa, yaitu untuk tekun dalam melakukan kegiatan di dalam spiritual. Yang keempat, Swadhyaya, yaitu membiasakan diri untuk belajar terutama mempelajari kitab suci. Yang keempat, Iswara Pranidhana, yaitu menyerahkan atau mengabdi kepada Tuhan tanpa imbalan. Selanjutnya, tahap ketiga, Asana yang merupakan sikap duduk untuk menjaga keselarasan tubuh dalam melakukan yoga sehingga mendapatkan manfaat kesehatan. Juga berfungsi untuk membantu tubuh meningkatkan konsentrasi. Yang keempat, Pranayama yang merupakan tata cara mengatur napas dan energi yang memiliki peran penting dalam keberhasilan melakukan yoga sehingga bisa memperpanjang napas yang memperpanjang umur seseorang. Kemudian yang kelima, Pratyahara yang memutuskan pengaruh indera manusia untuk mengendalikan pengaruh negatif dari indera sehingga dalam pengambilan keputusan akan terjadi kedamaian. Selanjutnya yang keenam, Dharana, melakukan konsentrasi dengan memusatkan pikiran pada suatu objek sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan dan tidak lagi adanya beban pikiran pada keduniawian. Tahap ketujuh, Dhyana, yaitu saat keadaan meditasi di mana kondisi tubuh dan pikiran saat itu telah sepenuhnya berkonsentrasi secara terus-menerus tanpa terputus. Tahap terakhir yaitu Samadhi atau juga tahap puncak yoga di mana pikiran akan tenggelam pada objek yang dimana fokus dan tidak lagi adanya kesadaran terhadap dirinya sendiri yang nantinya akan menuju alam kelepasan yang merupakan tujuan utama yoga.
tidak hanya mencapai tujuan kehidupan. Astanga Yoga juga bisa untuk membentuk dan meningkatkan budi pekerti luhur seorang dalam zaman globalisasi ini dalam penerapannya. 1. Dalam penerapan Yama Brata banyak sikap-sikap yang bisa meningkatkan budi pekerti luhur. A. Dalam penerapan Ahimsa bisa meningkatkan rasa menghargai sesama makhluk hidup maupun makhluk hidup lainnya, dan juga tercipta rasa saling sayang menyayangi. B. Penerapan Satya mampu mempertanggungjawabkan perbuatan kita serta dapat menumbuhkan perilaku setia dan jujur kepada sesama manusia. C. Astya dapat membentuk sikap yang bersyukur, tidak iri hati, serta dapat bekerja secara bersih atau tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Brahmacharya mampu menghindarkan kita dari godaan nafsu berupa kehilafan seksual sebelum adanya ikatan. E. Dari penerapan aparigraha dapat meningkatkan sikap saling membantu antar sesama tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, kemudian dalam penerapan Yama Brata mampu menumbuhkan sikap yang baik dalam diri. A. Dalam penerapan Saucha mampu meningkatkan rasa menghargai dan menyayangi diri sendiri. B. Penerapan Sentosa ini dapat menumbuhkan rasa bersyukur pada kehidupan kita dan tetap berpikir positif. C. Penerapan Tapa dapat membentuk sikap tekun dan kerja keras jika melakukan suatu kegiatan. D. Dalam penerapan Swadhyaya dapat menambah pengetahuan serta mengetahui ajaran-ajaran agama lebih dalam. E. Penerapan Iswara Pradidana dapat membentuk sikap tulus mengabdi kepada Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Yang ketiga, penerapan asana dapat membentuk sikap tubuh yang tegap sehingga mampu membentuk tubuh yang sehat serta akan terlihat sopan. Yang keempat, dalam penerapan pranayama, jika kita memiliki nafas yang panjang, dapat meningkatkan rasa sabar diri sendiri sehingga tak mudah untuk emosian. Yang kelima, penerapan pratyahara dapat meningkatkan rasa menghargai dan menghormati, terutama ketika dengan lawan jenis. Keenam, yaitu penerapan dharana. Ini akan membentuk sikap yang selalu berpikir positif serta memiliki aura damai atau adem. Yang ketujuh, yaitu dari penerapan dhyana ini, kita bisa mendapatkan ketenangan pikiran sehingga tercipta rasa kedamaian. Yang kedelapan, yaitu penerapan samadhi. Tidak akan membuat sakit hati orang lain terhadap kita, sehingga tidak akan membuat dosa antara orang lain dengan kita. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Bila ada salah penyampaian atau salah perkataan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.